berarti ini dikalikan NQ 1. Kan NQ-nya beda di sini. Pi-nya beda. Kalikan NQ 1. Ini masih sampai di sini. Ya, ini masih sampai di sini. Kenapa? Karena gamma, gamma 1 ya. Oke, gamma 1. Gamma 1 pakai simbol SI simbol. Mana simbolnya? Nah, ini gambarnya gambar 1. D-nya D1 kali NQ 1. Kenapa NQ 1? Karena di sini pi-nya 1, bukan pi 2 ya. Nah, ini masih Q. Ya, kita kurung dulu. Q tapi masih sampai di situ. Nah, kemudian plus ya, plus. Nah, yang di sini mana? Yang ini berarti gamma kali kedalaman lagi. Gamanya apa? Pakai gamma 2 ya. Gamma 2 saya copy aja. Nah, ini gamanya kepakai gamma 2, kedalamannya kali kedalaman D2 kali NQ 2. Nah, ini masih Q. Nah, ya kan? Masih ini. Sama NQ. Q NQ ini. Nah, FQS-nya mana? FQS-nya baru saudara saya kopikan lagi ya. FQS. Rumusnya juga banyak, saya enggak hafal. Nah, makanya kalau ujian fondasi saya tidak mau close book, harus open book. Nah, FQS-nya mana? Nah, ini FQS ada 1 + B per L kali tangan P. Tangan P-nya ada 2 P-nya. Nah, berarti ini ya saya. Nah, ini hmm. Nah, ini pakai tangan yang pi berapa itu? Pi-nya pi 1 ya. Oh, sorry tadi mundur aja. Nah, pi 1. Ini baru sampai di sini. Nah, B per B berarti ya L-nya kan bujur sangkar ya, misalkan. Nah, ini baru masih sampai situ berarti ini dikurung. Hmm. Terus kemudian saudara plus ya, plus kurung buka ya. Sorry. Hmm. Pakai ini. Ini saya copy aja. Copy. Ini tadi pi 1. Nah, baru di sini kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh ya. Contoh kalau misalkan menghitung GS, ya.
Nah, nanti yang diteruskan sendiri. Ini kan sampai sini. F Q S ya tadi ya. F Q S. F Q D-nya mana? Nah, F Q D-nya ya Anda perhitungkan sendiri nanti. F Q D misalkan. F Q D. Nah, oh kok F C D? Keliru ini. F Q D. Tuh, F Q D. Nah, ini FKD kan juga begitu ya. Di sini ada tangan pi, ada sin pi. Nah, nanti yang ini pakai pi yang pertama dulu. Kemudian ini Anda kurung, baru pakai pi yang kedua. Sampai di sini. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi ini saya kira sudah mulai masuk ke dalam ya. Yang sudah saya berikan, tinggal saudara nanti latihan ya. Latihan supaya nanti kalau saya waktunya memberikan soal, saudara sudah pasti paham. Maksud saya yang sudah saya berikan ini sudah sampai saya kupas-kupas. Makanya kalau ada yang masih belum paham, silakan tanya. Jadi semakin, ya, Hafiz, silakan. Jadi menurut saya ketika nanti nilai Q-nya misalkan Agak lebih keras ya, dari agak dengar. ini Bu, jika nilai Q-nya lebih Si, dari si, si, satu, si. apakah Bentar. Si, 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 si. Ya, kenapa ulangi Hafiz? jika nilai Q-nya Kok putus-putus ya? lebih dari satu, Lebih dari satu? Ap- Maksudnya D E per B-nya. Tuh kok enggak enak ya? itu Bu, jika nilai Q-nya lebih dari Mm-mm. satu, apakah Q ultimate-nya nanti yang diperhitungkan juga lebih dari satu gitu? Itu kan misalkan Q-nya cuma datang dari arah kanan pondasi kan. Misalkan nanti ada dari kiri juga, nanti Ini sama aja. itu lebih. Iya, sama aja. Maksudnya pi-nya lebih dari satu. Ya, itu terjadi dalam misalkan satu pondasi yang sama gitu. Mm-mm. Nah kan Untuk seperti ini perhitungannya berarti itu toh? berarti tinggal ditambah gitu ya. Iya, tinggal ditambah. Iki apa anu saya habis casnya. Sebentar saya Pak. Cas. Iya, kalau pi-nya lebih dari satu, ya tinggal ditambah, digunakannya yang mana yang harus ditambah pada faktor apa gitu ya. Itu ya, Fis ya. Faktor yang mana yang harus ditambah seperti yaitu tadi ada apa? Ada faktor QS. Nah, ini ada faktor mana lagi tadi? QD. Nah, itu harus ditambah. Karena kalau saudara hanya pakai pi yang ini, berarti kan berhenti sampai di sini tok. Nah, ini yang ini mana? Tidak diperhitungkan berarti. Gitu ya. Untuk yang lainnya juga. Sudah paham, Hafiz? Sudah Bu. Iya. Sama misalkan ini Bu.
Jika nilai Q-nya yang terjadi misalkan ada satu yang lurus, satunya miring. Nah, itu perhitungannya bagaimana? Apakah yang satunya menggunakan rumus sebelumnya, baru nanti ditambahkan sama Q ultimate yang pada saat Q yang miring gitu. Si. Saya tidak paham dengan pertanyaannya. Satunya lurus, satunya miring tuh yang mana? Oh, misalkan ini Bu, dalam kondisi nanti misalkan gitu, jika ada nilai Q-nya yang satunya 90 derajat gitu. Yang satunya membentuk sudut beta. Misalkan gitu yang saya maksud. Apakah Dalam nanti satu nih soal. Dalam ya satu dalam soal. satu pondasi. Yo gak lah. Yo satu yo. Kalau miring yo satu yo satu. Kalau yang satunya ya lurus ya lurus. Nggak ada satu soal itu gini ono dua ngene ya ndak. Satu soal ya satu. Mungkin nanti di pondasi yang lain. Satunya nggak miring tapi lurus gitu. Kalau di situ tadi kan enggak. Misalkan seperti itu. Jadi maksud Anda itu ono king ini, ono king ini, ngono ta. Gitu. Ada ki Iya, yang baik. gini, ada yang ki. Ya enggak loh. Ini kan kinya kebetulan sini. Ya, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Itu tadi Muhammad Afiful Hakim ya. Ya, silakan. Nah, kalau saudara sudah paham, sebetulnya tidak ada yang sulit ya. Kalau sudah paham, oh ini tinggal pengeterapan kalau seperti ini itu pakainya ini. Kalau yang ini pakainya berarti yang gitu. Kalau saudara sudah paham, tidak ada yang sulit ya. Makanya saya bilang butuh pemahaman. Butuh pemahaman supaya apa? Supaya nanti kalau saya ngasih soal yang berganti-ganti ya, apapun motifnya ya. Nah, soalnya kalau kondisinya ganti-ganti, tapi kalau saudara sudah paham, tidak ada masalah. Itu. Makanya saya minta saudara latihan, banyak latihan di rumah. Sebelum saya memberikan soal. Pokoknya aku ngekei soal, gak iso. Waduh, ya apa? Nanti Bu Nur kalau ngasih soal, waduh, nggak ada dicontoh. Saya nggak pernah ngasih soal tuh yang ada di contoh ya. Makanya silakan saudara sebelum saya beri soal, latihan sendiri, diwolak-walik. Itu kalau mau bisa. Kalau nggak ada usaha, ya nggak bisa-bisa. Ada lagi pertanyaan? Nah, demikian juga nanti kalau kondisinya seperti ini ya. Nah, kondisinya seperti ini tuh nanti yang beda apanya ini? Yang beda kinya ya. Nah, seperti kan eh, kita kembalikan aja. Nah, kalau kondisinya seperti ini, jelas ki ya, ki itu kan gamma kali D. Nah, di sini sampai sini gamma kali D1. Dari sini ada gamanya gamma sat, berarti ini harus dibuang airnya. Berarti di sini pakai gamma efektif kali D2. Jadi ki yang terjadi untuk yang kasus ini ya, misalkan ki yang rumus 2 itu sama dengan
ada ini aja, tak kopi aja. Soalnya kalau enggak tak kopi itu nanti, eh, kalau nggak saya kopi lama, lama ngubahnya. Page kopinya kok nggak muncul ya? Nah ini kopi, saya lakukan aja sini. Nah, kalau kondisinya seperti ini, key-nya, key yang untuk rumus 2 ya, bukan key ultimate ya. Ini ada gamma 1 kali D1. Ya, kali N key, N key-nya kan sama. Ya, tuh. Berarti ini enggak usah pakai N key 1. Terus ada gamma efektif ya, bukan gamma 2 ini. Ini di sini gamma efektif. Gamma efektif itu dari mana dicari gamma efektif? Gamma sat kurang gamma W. Bu. Nah, betul. Jadi ada gamma sat dikurangi gamma W. Nah, kali D2 kali NQ. NQ-nya nggak pakai 2. Nah, ya kan? Ini loh, ini habis berubah. Gamma. Nah, ini sama dengan ya. Kalau ini saya sama dengan kan, ini saya sini wis di sini aja wis gamma efektif ya. Oke, efektif sama dengan G ya dikurangi GW. Ini pakai simbol semua. Terus yang ini juga terus yang ini juga biasanya kalau sering dipakai ini langsung naik ke atas yuk. Nah, ini ya gamma efektifnya di sini. Itu satu yang berubah. Di sini tidak ada pi yang lain ya, berarti tetap pakai n-key. N-key dari pi yang ini. Walaupun ini sepertinya ada 2 lapis. Nah, nanti juga gitu, ininya juga mungkin tidak sama seperti yang di sini tadi ya. Nah, Anda kondisikan dengan yang ini. Tuh. Jadi, kondisi faktor kedalaman, faktor bentuk, dan faktor inklinasinya harus disesuaikan dengan tanah yang di sini. Gimana? Seperti itu ya. Tuh. Bagaimana kalau seperti ini bisa ya? Ini MAT-nya di sini, nanti MAT-nya di bawah itu sudah harus sudah harus paham ya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi? Nah, terutama nanti yang kalau FCS-nya sih enggak masalah, FCD-nya enggak masalah, FCI-nya juga enggak masalah ya. Kalau saya lihat kondisi yang ini tadi ya. Nah, kemudian
FQS-nya. Nah, FQS-nya ya cuma ada satu, nggak ada dua ya. FQS-nya kan di sini eh, mau kemana? Salim. Oh ya sudah. Mau FPP. Ya, ya. Ya, jadi seperti ini tangan pinya kan cuma ada satu di sini. Nah, ya, nggak ada pi lagi. Wow, boleh. Pi kan kerja. Ya, udah, sana, 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 sana. Adik, ajak keluar adiknya. Ya, jadi tetap ada diperhitungkan, dilihat. Ya Allah, boleh. Bukti kerja. Ayo sana. Nanti nggak dikasih permen sana. Ya, ya. Jadi ininya tetap tidak ada penambahan ya. Tidak ada penambahan seperti apa? Ditambah yang ada pi-nya lagi tidak perlu. Ya, seperti ini juga tidak perlu. Hanya satu kali. Paham ya? Pengeterapan itu, ya Allah, jangan nak. Aku. Ayo. Kuat dulu. Dikunci itu. Ayo keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Keluar. Tidak biasa itu saya salah. Bagaimana? Saya kira sudah paham ya. Untuk pengeterapan ya, faktor kedalaman, faktor bentuk maupun faktor imajinasi. Saya stop dulu ya, kalau sudah paham. Dan apa? Insya Allah nanti minggu depan ya kita offline aja. Ya, kita offline ya nanti lebih lebih bisa apa? Bisa latihan soal ya. Ada pertanyaan mungkin yang lainnya atau kalau diam aja mungkin banyak yang tidak paham ya. Apa mau diberi soal? Tapi enggak lah. Kalau kalau online gini saya enggak mau kasih soal. Saya rekam dulu ya, saya foto. Coba bisa ditampakkan wajahnya ya. Yuk yang lain, tampakkan wajahnya. On kamera semua. Ini kok, bentar saya aturnya, kameranya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi untuk materi hari ini hanya mengenai pengenalan faktor-faktor bentuk, ya, kedalaman dan inklinasi. Kalau memang belum ada pertanyaan, silakan nanti dipelajari lebih dalam di rumah ya. Seperti yang saya tunjukkan tadi, aplikasi soalnya sepertinya seperti itu. Anda bisa membuat aplikasi yang lain, diberi lagi parameter-parameter yang lain, ya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, nah, mungkin sore ini saya akhiri sampai di sini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan ya.
Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Cukup ya. Jadi, Assalamualaikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa Waalaikumsalam. videonya Terima kasih, Bu. mengirimkan